Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas I mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen Bapak Sunarno SH MHum PhD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Olivia Januarasti dengan NIM 20240610407. Saya Payawanjani dengan NIM 2024 Saya Nindya Puspakasari dengan NIM 202406106252. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Reformasi Agraria, Prinsip Teori dan Komparasi Indonesia dan Cina. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, abstrak. Artikel ini membahas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang menghadapi masalah ketimpangan kepemilikan lahan dan akses yang tidak adil. Menggunakan teori hak properti Locke and Coase, artikel membandingkan model reformasi agraria Indonesia dengan Cina pasca 1978. Kesimpulannya, UU PA 1960 perlu diperkuat dengan strategi hibrid seperti Household Responsibility System ala Cina agar pengelolaan sumber daya alam lebih efisien dan berkeadilan. Pembahasan yang kedua, urgensi penelitian. Ada 3 alasan mendesak penelitian ini dilakukan. Pertama, mengisi kekosongan analisis teori untuk kebijakan sumber daya alam berkelanjutan. Kedua, memberikan rekomendasi reformasi agraria di tengah target SDGs 2030 dan transisi energi hijau. Ketiga, membandingkan model Indonesia-Cina sebagai benchmarking, mengingat meningkatnya investasi Cina di sektor sumber daya alam Indonesia lewat Belt and Road Initiative. Tanpa intervensi, ketimpangan agraria akan terus menghambat pembangunan nasional. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Secara umum, penelitian bertujuan menganalisis prinsip dan strategi reformasi agraria sebagai arahan kebijakan SDA di Indonesia dengan perbandingan model China. Secara khusus, mengidentifikasi dasar teori Locke-Coase, menganalisis kasus SDA Indonesia lewat lensa UU PA 1960, membandingkan strategi Indonesia dengan China, lalu merumuskan rekomendasi kebijakan SDA yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian, prinsip dan dasar hukum SDA. Ada 4 prinsip utama. Pertama, penguasaan negara, di mana negara sebagai trust SDA untuk rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945. Yang kedua, keberlanjutan, menuntut pemanfaatan SDA tanpa merusak alam, sesuai dengan UU PPLH nomor 32 tahun 2009. Kemudian yang ketiga, keadilan dan partisipasi masyarakat. Menjamin akses merata bagi masyarakat adat diperkuat FPIC dari UNDRIP 2007. Kemudian yang keempat, prinsip integrasi dan kehati-hatian. Mewajibkan pelestarian untuk generasi mendatang sejalan dengan Paris Agreement. Lahan. Indonesia menghadapi 3 masalah besar. Fragmentasi kepemilikan lahan yang merugikan petani kecil dan masyarakat adat. Ketidakharmonisan regulasi antara UU PA, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja yang memicu 1366 kasus sengketa lahan hingga 2025, serta minimnya studi komparatif dengan China sebagai referensi kebijakan. Di atas itu, semua deforestasi 1,1 juta hektar per tahun membuktikan prinsip keberlanjutan belum berjalan secara efektif. Selanjutnya ada temuan. 5 temuan utama. Yang pertama yaitu UU PA 1960 secara filosofis sudah sejalan dengan teori properti Locke, hanya implementasinya yang tidak konsisten. Yang kedua, ketidakpastian hak properti menciptakan biaya transaksi tinggi sesuai prediksi teorema Coase. Yang ketiga, Indonesia unggul dalam desentralisasi tapi lemah dalam penegakan hak kolektif dibandingkan Cina. Lalu yang keempat, prinsip internasional seperti VPIC dan Precautionary Principle diakui secara formal tapi belum diimplementasikan substantif. Lalu yang kelima, pendekatan pengelolaan SDA masih eksploitatif bukan restoratif. Selanjutnya ada hasil. Penelitian menyimpulkan bahwa model hybrid yang menggabungkan desentralisasi Indonesia dengan penegakan hak kolektif yang lebih tegas adalah arah kebijakan paling strategis. Diperlukan harmonisasi regulasi lintas sektor antara UU PA, UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Pengakuan hak masyarakat adat terbukti mengurangi konflik dan mendukung keberlanjutan. Terakhir, reformasi agraria adalah prasyarat struktural bagi keberhasilan transisi energi hijau dan target NDC Paris Agreement. Lalu yang terakhir ada novelty atau pembaruan. Artikel ini menawarkan 3 kontribusi orisinal. Yang pertama, sintetis teori, Locke, Coase, dan Rawls secara bersamaan sebagai kerangka analisis agraria.
sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam literatur agraria Indonesia. Yang kedua ada studi komparatif Indonesia-Cina yang melampaui deskripsi kelembagaan menuju analisis fungsional adaptif lintas sistem hukum. Lalu yang ketiga konsep model hybrid yang mengadaptasi household responsibility system ke konteks pluralisme hukum adat dan demokrasi Indonesia, relevan pula bagi negara berkembang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.